Sayang sekali saya tahunya setelah 4 kali melahirkan, Mas. Sorry. Aku sudah punya anak 4 tapi baru tahu gitu. Wow. Tapi alhamdulillah aku merasakan melahirkan tanpa penderitaan, itu aja. Tapi sungguh aku kebetulan punya page, followerku sekitar 26.000 orang, dan ini akan aku boost, akan aku boom karena satu hal bahwasannya komunikasi antara ibu dengan tubuhnya, komunikasi antara ibu dengan bayi itu lebih kuat daripada komunikasi ibu dengan dokter. Tapi selama ini yang terjadi adalah ketika bayi dari hamil sampai melahirkan, sampai bayi sakit 6 bulan bilang, ibu bayinya asinya sudah tidak bagus lagi, sudah waktunya dikasih susu formula, itu ibu percaya. Aku pikir sangat terkait sekali ya. Yang aku mau tanyain adalah bagaimana gentle birth berpengaruh pada baby. Kan waktu itu pernah melahirkan pertama tanpa gentle birth, kan di situ ada tes Apgar dan sebagainya, yang kalau di rumah gimana cara ngetesnya gitu kan. Nah, yang saya tanyakan, nah itu tadi, apakah bayi yang aku lahirkan sehat, itu yakinnya bagaimana kalau kita home birth gitu ya, terutama untuk yang home birth. Kalau rasanya sih berdasarkan pengalaman 4 kali melahirkan, yang 2 kali di rumah sakit, 2 kali lagi di rumah bidan, artinya sama seperti di rumah dengan bidan yang keibuan sekali, lain banget rasanya. Aku bilang, aku nggak butuh suami kalau melahirkan sama ibu bidan yang ini gitu, karena suamiku malah merepotkan. Iyalah, kita kesakitan dia bisa terkantuk-kantuk dengan bahagianya gitu kan, pengen nendang gitu. Ya Bu bidannya, kalau dengan Bu bidan kita kesakitan digosok-gosok, dia pernah melahirkan waktu itu kan seperti itu rasanya ya. Aku juga ragu-ragu melahirkan di rumah ditungguin suami gitu, apa nggak suaminya aku bantai. Enggak, itu jadi bercanda. Yang penting itu satu, bagaimana kita tahu bayi kita sehat ketika habis melahirkan. Kemudian kalau yang sekarang itu yang ramai kan IMD ya, kalau lihat prosesnya seperti itu, apa sih bayi juga di IMD-in atau tidak sesudah melahirkan, dan proses menyusui sesudahnya itu apakah juga lebih oke daripada kelahiran yang di rumah sakit gitu kan. Maksudnya yang tadi apa tuh Mbak, istilahnya kelahiran biasa, konvensional. Karena saya ingin sekali bayi-bayi di Indonesia itu dapat haknya ASI. Kalau memang gentle birth ini sangat mendukung ASI, itu juga lebih ramai akan kita omongin gitu. Ya udah, itu aja sih kaitannya gentle birth dengan si kesehatan bayi dan ASI. Thank you. Jadi mungkin referensinya pertama ASI dulu ya. Nah, nanti mungkin Dewi bisa lebih cerita lebih banyak dari sisi sang ibunya gitu. Ibu Robin Lim yang praktisi yang sangat mengusung filosofi gentle birth sudah dalam bentuk klinik gitu. Itu kesuksesan ASI-nya 100%, gak ada satupun kasus yang gagal ya. Dan menurut saya senang Anda tepuk tangan, tapi menurut saya ini bukan prestasi. Menurut saya gini, keberhasilan ASI adalah keberhasilan dari proses persalinan yang tidak terinterupsi. Dia konsekuensi logis dan natural, gitu. Tapi kayak domino effect ya. Kalau dominonya dari sini udah keselak, nanti ASI-nya ada problem. Tapi kalau dari hamil dan melahirkannya mengacu pada kebijaksanaan alam, ya pasti ASI-nya lancar. Jadi prestasinya menurut saya bukan di ASI-nya. Prestasinya adalah menggiring ibu-ibu di Bali untuk menjalani kehamilan dan persalinan yang segentle mungkin. Karena dengan segentle mungkin ASI-nya otomatis lancar. Itu yang saya mau garis bawahi dulu, gitu ya. Ya, siap. Karena banyak sekali ya ini terkait sekali dengan dengan masalah industri susu yang lebih gila daripada si gentle birth yang kita lagi mau usung. Ini masalah apa? Kenapa kok ASI? Kenapa kok? Ya oke, nanti ditarik lagi ke, bahkan kalau saya menariknya dari sebelum milih suami harus sudah kepikir gentle birth gitu kan. Kalau lihat kayak gini ya, maksudnya ditariknya proses kehamilan. Kalau kami menariknya sebelum kamu punya anak, kita pilih pasangannya yang benar dulu sesuai dengan gen kita, enggak gitu. Ini lebih jauh lagi bicaranya. Tapi yang jelas bahwasanya kenapa ASI? Karena begitu lahir, bayi kita kasih makan. Dan kita pengen generasinya oke kan, bahan baku sih generasi kita oke kalau otaknya oke, bahan bakunya oke, bahan baku paling oke ASI, nggak ada lagi. Makanya kenapa kok ASI? Nah, yang jadi masalah itu mau bagaimanapun persalinannya udah bagus, ibunya sudah masa sudah ketika ketemu dokter
bayinya kuning nggak boleh dikasih ASI, mati nggak tuh kayak gitu. Terus lebih prefer dengan susu yang begini dan begitu. Lagi-lagi gitu lah. Jadi bagaimana ibu si gentle birth, kehamilan alami, kelahiran alami itu bisa membangun seorang ibu lebih percaya pada dirinya dan kebutuhan bayinya daripada kata dokter atau kata orang lain gitu. Ya. Jadi ini saya komentar pendek sekali ya. Masalah kita yang paling besar adalah dari awal kita sudah ada dalam budaya apapun kata dokter saya harus iyain, ya. Dan ini in respect to teman-teman saya, my fellow doctors juga, karena ini yang membuat kita kehilangan power. Mungkin saja nasihat mereka benar, tapi karena kita nggak tahu pasti alasan dan pertimbangan di balik nasihatnya itu, ketika kita melakukan alasan orang lain yang benar, powernya power dia, ya. Jadi aku sekalian cerita lokomotif aja ya, apa nanti ditambah ini. Jadi gini, dalam persalinan maupun dalam industri kesehatan saat ini, kita tuh diposisikan sebagai pasien yang lebih nggak ngerti. Terus nanti ada figur yang lebih ngerti. Biasanya dalam kebudayaan modern itu dokter, ya. Jadi ketika udah persalinan, karena diposisikan sebagai peristiwa medis, maka lokomotif dan penentu keputusan dan saran utama adalah dokter. Nanti ibu dan suami ngikutin, itu jadi gerbongnya. Nanti bayi, apapun maunya dia, padahal ini perjalanannya dia kan, apapun maunya dia harus ngikutin itu semua, ya. Sementara yang dia mau belum tentu itu. Nah, gentle birth esensinya adalah membalik. Lokomotif utamanya adalah si bayi. Ibu harus punya kepekaan untuk bisa mendengarkan. Suami mendukung, baru dokter, bidan, nanti medis mendukung, ya. Cuman untuk bisa membalik ini, ada power yang harus kita reclaim, karena selama ini kita sudah menyerahkan pada yang ahli, dan pada saat yang sama kita telah memberangus pemberdayaan diri kita sendiri. Kita nggak tahu pilihan kita nggak tahu pertimbangan di balik pilihan itu, dan kita sudah kehilangan the nature of birth yang sebenarnya sudah terekam di dalam tubuh setiap wanita. Gitu. Jadi sama, mau itu isunya ASI kek, mau isunya IMD, mau isunya rooming in, mau isunya persalinan, mau isunya vaksinasi, apapun isunya, ya. Pertama kali kalau kita mau jadi orang tua yang sadar, kita harus reclaim dulu bahwa kita harus kembalikan dulu kebijaksanaan alami itu di diri kita, gitu. Dan merunduk kepada bayinya sebagai yang punya perjalanan, gitu. Baru kemudian yang lain, informasi, forum, dokter, ahli, bidan, menjadi supporter daripada lokomotif utama itu. Nah, ini poin yang Anda sampaikan menurut saya esensinya bukan ASI atau sufor atau enggak. Powernya di siapa? Kalau Anda punya power, kan ada juga tekanan dari mertua, dari orang tua, ya enggak? Ya, ibu-ibu kalau Anda mau melahirkan, powernya belum di Anda, jangan mikirin gentle birth. Ya, jangan cari rumah sakit, jangan cari bidan, jangan cari dokter. Balikin dulu power ke diri Anda, karena esensinya gentle birth adalah mengembalikan the feminine power of birthing, gitu. Ya. Iya, mau menambahkan sedikit. Sebetulnya tadi waktu Prita menjelaskan, saya juga kata-kata itu ya, reclaim gitu. Jadi kita harus mengklaim balik kekuatan yang sesungguhnya ada di dalam diri kita semua gitu. Sepertinya ya, nggak, kalau soal ini saya yakin ya, kayaknya hanya manusia yang harus sampai bikin kampanye untuk ngajak bayi-bayi manusia minum susu manusia gitu. Saya rasa primata manapun, kita paling dekat sama apa sih, simpanse gitu ya, paling dekat katanya kita sama simpanse. Nggak perlu bikin kampanye seperti itu. Bukan karena bukan karena simpanse nggak kurang pinter dibanding kita, tapi pasti ada yang salah dengan bagaimana kita mengedukasi diri kita sendiri sampai kita pada titik peradaban di mana kita harus kampanye supaya ibu-ibu mau menyusui bayinya dan tidak terintimidasi bahwa ada makanan lebih baik di luar dari apa yang sudah badannya didesain untuk itu gitu. Itu pertama. Jadi banyak hal, dan bukan cuma soal ASI aja. Kalau kita runut-runut, banyak sekali hal-hal yang menurut saya sekarang ini sudah mencapai tingkat absurditas gitu ya. Kita harus diingatkan berkali-kali bagaimana peristiwa IMD misalnya gitu. Itu menjadi satu peristiwa yang harus dikampanyekan
kalau konteksnya berada dalam rumah sakit, di mana kalau rumah sakit itu akan bentrok misalnya dengan kebijakan tidak rooming in, kebijakan bayi dipisahkan dari ibu sesegera mungkin setelah melahirkan untuk dibersihkan dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya seorang ibu melahirkan di rumah gitu ya, atau menjalani gentle birth di sebuah klinik yang memang sudah biasa dilakukan seperti misalnya di Bumi Sehat gitu, IMD tidak lagi menjadi sebuah peristiwa yang berlabel gitu, karena itu satu runutan yang otomatis terjadi. Karena begitu bayi lahir, mau ngapain lagi kalau bukan disusuin gitu kan? Apalagi ketika saya melahirkan di rumah gitu ya, udah nggak ada suster, nggak ada siapa-siapa, ada bayi. Oke, what to do? Gitu. Ya sudah, susui saja gitu. Jadi itu sebuah peristiwa yang otomatis terjadi tanpa harus lagi ada label bahwa oke, habis A, B, C, D gitu. Itu sudah mengalir begitu saja gitu ya. Tapi itu memang bisa terjadi kalau yang tadi Reza bilang dominonya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga peristiwa-peristiwa ini sudah sekuensial akan berlangsung apa adanya gitu. Nah, mengenai lokomotif tadi, yang saya rasakan dalam persalinan kedua saya, Atisha sendirilah yang menjadi kuncinya gitu, dimana saya hanya mengikuti. Banyak yang juga bilang sama saya, Wi, itu bisa terjadi karena Rezanya terapis gitu. Ya terang aja suami lu begitu, kalau suami gue nggak akan mungkin gitu kan ya. Tapi pada kenyataannya ketika hari H persalinan, Reza itu tuh nggak ngapa-ngapain lagi. dia hanya menangkap bayi ya. Tapi menangkap bayi itu kita pernah baca buku emergensi karena kita juga udah siap bagaimana kalau misalnya ternyata nggak ada yang mendampingi, ya udah kita coba di rumah gitu kan ya. Di dalam buku emergency childbirth ya, judulnya dikatakan bahwa anak umur 8 tahun itu asal dia punya inteligensi yang cukup bisa menangkap bayi. Artinya apa? Tidak ada satu skill khusus sebetulnya di sini, karena memang yang menjadi kunci peristiwanya adalah ibu dan bayi gitu. Yang penting orang yang mendampingi sudah sehati. Makanya waktu itu saya dan Reza itu bilang kita sepakat bahwa kalau misalnya kita mau bersalin, kita pengen cuma ada berdua di kamar. Karena apa? Karena inilah kita pengennya ya yang mendampingi adalah orang yang benar-benar yakin. Kalau misalnya ada yang mendampingi tapi kemudian kalian yakin kalian bisa gitu. Ini udah jam berapa? Kok belum keluar-keluar? Yang ada malah jadi stres gitu ya. Dan itu tidak bisa kita filter kalau di rumah sakit. Waktu saya rasakan waktu anak pertama saya, itu tetangga saya datang gitu kan ya. Dia melahirkan datang, niatnya baik betul gitu ya, datang, saudara-saudara datang, semuanya datang. Tapi pada akhirnya itu adalah menjadi dalam level frekuensi barangkali itu menjadi gangguan bagi saya gitu. Karena saya tidak bisa masuk ke dalam diri saya. Soalnya berkali-kali harus melayani tamu yang datang. Hai, apa kabar, gimana? Iya sakit gitu kan. Oke, thank you, udah datang. Nah, datang lagi 5 menit begitu, 10 menit begitu. Senang banyak yang merhatiin, tapi seorang ibu tidak punya kesempatan untuk masuk ke dalam gitu. Dulu saya punya banyak kucing. Waktu saya kecil, saya pelihara banyak sekali kucing. Saya selalu perhatiin begitu kucing melahirkan, dia hilang, nggak tahu kemana gitu. Dan dia marah sekali kalau dia diganggu. Dia pasti berada dalam gelap, sendirian, dan dia melahirkan gitu. Saya selalu bingung kenapa sih kucing seperti itu gitu ya. Ternyata memang ya mamalia secara alamiah memang begitu. Begitu dia melahirkan, dia akan mencari kegelapan, dia akan mencari keheningan gitu. Supaya dia bisa tidak terganggu, connect dengan peristiwa itu dan total dalam sebuah peristiwa persalinan gitu. Dan itu sesuatu yang memang langka terjadi sekarang ini. Ya, jadi kuncinya memang tadi dikata reclaim. Kita harus mereclaim dulu kekuatan itu. Otomatis isu-isu seperti ASI, IMD, tumbuh kembang. Oh ya sorry tadi ada pertanyaan Apgar. Jujur kami nggak Apgar karena tidak ada yang menguji juga ya. Berhubung kami nggak didampingi oleh staf medis gitu. Memang bidan datang yaitu Mira, tapi Mira sendiri dia bilang selama saya membidani gitu, saya nggak pernah melakukan tes Apgar. Karena hampir semua yang gentle birth di rumah itu perkembangan bayinya pasti baik. Tidak kuning, Atisha tidak mengalami kuning gitu ya. Tidak ada jahitan, tidak ada sobekan. Kenapa ini terjadi? Karena saya tidak mengejan.
dan juga tidak ada episiotomi otomatis. Kenapa ada jahitan? Karena kan digunting. Tapi karena saya tidak digunting dan juga tidak mengejan, jadi nggak ada sobekan gitu. Jadi hampir tidak ada perawatan pasca persalinan yang sangat signifikan gitu ya, yang membutuhkan tindakan medis gitu. Nah, satu hal juga, sekarang bayi saya kan ASI full, dan saya juga tidak memberikan konsumsi susu sama dia yang secara rutin gitu ya. Oke, dia makan cake sekali-sekali, kue apa segala macam, tapi nggak pernah saya misalnya dalam satu hari dia harus menghabiskan 300 ml susu tambahan gitu. Akibatnya apa? Anak saya langsing. Tapi saya mendengar tuh kiri kanan, kok anaknya langsing banget ya gitu, kok kurus ya gitu. Kalau sayanya tidak percaya diri gitu, saya pasti akan langsung oke, gimana caranya supaya dia gemuk gitu kan. Nah, ini adalah satu pandangan umum, karena kita berusaha masukin anak kita ke dalam satu kategori umum, dimana kalau dia tidak nyampe ke kategori itu berarti ada yang salah gitu. Nah, jadi bagi saya adalah kita juga harus peka melihat anaknya sendiri. Selama dia perkembangannya bagus, bicaranya lancar, gerakannya lincah, walaupun dia nggak segemuk teman-temannya, tapi dia sangat cerdas, tanggap, kesehatannya baik, gak gampang sakit, bagi saya harusnya itu udah nggak masalah gitu. Nanti kalau dia udah umur 20-an, dia mau menggemukkan badan gimana, terserah dia gitu. Tapi selama dia kecil, menurut saya yang paling penting adalah kita lihat perkembangan-perkembangan di luar dari hanya sekedar berat badan. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang bisa kita perhatikan lewat anak yang barangkali di luar dari kategori umum yang sering dikasih tahu orang ke kita gitu. Nah, tapi kita harus punya keyakinan bahwa dan juga keyakinan dan kepekaan untuk membaca bagaimana anak itu gitu. Oke, mungkin menambahkan tentang gentle birth dan ASI. Sebenarnya gentle birth ke ASI ini gimana sih? Kalau tadi mendengar penjelasannya Mbak Dewi tentang kucing, kemudian Mas Reza bahwa sebenarnya ketika kita dikasih kesempatan untuk gentle itu ya ASI itu otomatis gitu. Saya pada penjelasan Dr. Haryasa dan juga Mbak Yesi Aprilia, dia bidan yang mendampingi kelahiran anak saya yang kedua. Jadi sebenarnya kesuksesan proses persalinan dan juga menyusui itu semuanya sangat dipengaruhi oleh satu benang merah, yaitu kelancaran produksi hormon yang namanya oksitosin. Hormon ini adalah hormon kasih sayang yang tadi mungkin di awal disebutkan Mas Reza, kalau dia ada hingar-bingar, ada suasana cemas, panik, takut, tuh dia jadinya takut drop. Nah, ini juga barangkali yang mungkin menjelaskan, ada penelitian saya lupa namanya siapa penelitinya, cuman dia di situ menjelaskan, menemukan bahwa kasus-kasus baby blues dan kegagalan menyusui ternyata lebih banyak ditemukan pada persalinan seksio atau sesar. Sementara pada persalinan normal relatif lebih mudah menyusui dan kadar atau pengalaman baby bluesnya tidak separah yang sesar pada ibu yang normal begitu. Jadi sebenarnya barangkali gentle-nya itu mungkin tidak identik dengan metode harus water birth-nya, harus home birth-nya, harus lotus birth-nya, tapi bagaimana mungkin kita bisa memastikan hormon oksitosin kita sendiri ini berada pada level yang optimal untuk bersalin, untuk menyusui gitu. Jadi karena ketika sebenarnya ya seperti yang Mas Reza bilang tadi, ketika hormonnya optimal itu udah insting kok, kita ngelihat bayi juga nggak akan musuhin gitu. Kita nggak, kalau di baby blues kan kadang kita menganggap dia sebagai sesuatu yang mengganggu kehidupan saya, mendadak semua harus berubah gitu kan. Nah, pada persalinan yang gentle biasanya si bayi ini dia memang benar-benar dianggap sebagai sesuatu yang memang sudah kita harapkan sejak lama, dan tidak ada sesuatu yang berubah ya Mas Reza dan Mbak Dewi ya gitu. Jadi menyusui ya menyusui aja, tidur ya tidur aja, dia bangun aja, dan tidak ada ritme kehidupan kita yang berubah secara drastis begitu. Untuk sudah cukup oke Bunda. Pertanyaan kedua. Selamat pagi, terima kasih. Tadi disebutkan tentang metode untuk membersihkan trauma itu bisa dijelaskan sedikit nggak seperti apa? Dan kemudian kedua, kalau seandainya misalnya kita memutuskan untuk menempuh jalan gentle birthing ini,
apakah kita perlu juga cek ke dokter, misalnya kalau ibunya ada masalah diabetes dan sebagainya. Thank you, Pak. Jadi sebelum saya punya anak, memang saya udah hobinya mempelajari dunia terapi dari kecil. Dari sekian banyak teknik yang saya pelajari, yang saya temukan paling efektif untuk mengatasi trauma, baik trauma kehidupan sehari-hari maupun trauma persalinan, adalah teknik self healing yang namanya TAT atau Tapas Acupressure Technique. Saat ini TAT hanya bisa dipelajari melalui pelatihan 3 jam yang saya adakan rutin setiap 2 minggu di kantor kami. TAT ini menggunakan 3 titik akupunktur yang ada di wajah, tidak ditusuk pakai jarum, enggak, hanya disentuh saja sambil membawa perhatian ke 10 rangkaian kalimat baku. Kemudian kita arahkan untuk membersihkan setiap trauma. Jadi kepada murid-murid saya yang belajar TAT, kalau mereka sedang hamil, saya berikan daftar apa saja trauma-trauma sepanjang hidup yang umumnya relevan dengan persiapan persalinan dia. Jadi setelah dia ikut kelas 3 jam, saya kasih listnya, dia bisa bersihkan satu persatu. Nah, itu sebabnya saya sarankan kalau bisa belajar TAT jangan di mepet-mepet ke hari persalinan, karena yang dibersihin agak banyak. Biasanya saya menyarankan sebelum hamil paling bagus, atau di trimester pertama atau trimester kedua. Meskipun demikian, saya punya klien-klien yang belajar TAT baru 8 bulan, saat udah 8 bulan atau bahkan sudah menjelang 9 bulan. Mereka masih bisa mendapatkan hasil yang baik, cuman mungkin secara persiapan ada beberapa keping trauma yang belum sempat dibersihkan, keburu melahirkan. Nah, kalau sudah keburu melahirkan dan umpama muncul jadi kesulitan bonding atau kesulitan menyusui, maka dia lakukan TAT-nya sesudah melahirkan untuk kemudian memperlancar itu. Jadi teknik yang saya paling rekomendasikan TAT, karena TAT bisa dikerjakan secara mandiri, sementara teknik trauma healing yang lain seringkali harus didampingi oleh terapis profesional. Kedua, TAT bisa dilakukan dalam waktu 15 atau 20 menit. Untuk sebuah trauma hanya perlu dilakukan 1-3 kali dengan keberhasilan 100%. Saya nggak pernah sekalipun lihat TAT gagal untuk trauma. Ketiga, kita nggak perlu tahu traumanya apa untuk bisa membersihkan. Ada teknik lain yang kita harus tahu dulu traumanya apa, baru kita bersihkan. Di TAT enggak. Jadi karena 3 alasan ini bisa dikerjakan sendiri, singkat, efektif, dan juga kita nggak perlu tahu apa, itu yang paling saya rekomendasikan. Adanya di kelas self healing modul 2. Kalau Anda nanti pengen tahu informasinya lebih banyak, bisa main ke rezagunawan.com di website saya. Terus itu aja pertanyaannya. Oh sorry, kalau gentle birth apakah masih harus ke dokter? Iya, Anda masih bisa melakukan prenatal check up ke dokter atau ke bidan. Hanya kalau ke dokter saya sarankan tidak USG di setiap kunjungan. Cukup di awal kehamilan, di tengah, dan di akhir. Karena mengukur perkembangan kehamilan itu banyak sekali, bisa dengan tinggi tunggal, berat badan, tekanan darah, tes urin, palpasi. Banyak sekali cara yang tidak sifatnya intervensi yang bisa digunakan sebagai monitor, kecuali misalnya ada komplikasi atau perdarahan, USG lagi nggak apa-apa. Jadi gentle birth itu tidak menolak intervensi atau menolak dokter atau rumah sakit secara buta, enggak. Cuman meletakkan kembali pada proporsi seperlunya gitu. Karena kadang-kadang dalam rangka kata mencegah kita menggunakan terlalu banyak gitu kan. Thank you. Saya tambahan aja, kalau ada pertanyaan, kalau harus kita masih harus periksa nggak? Kalau dari saya harus. Nah, dalam arti kontrol dokter seperti biasa, ketahui kondisi kehamilan kita, cari tahu ke dokter ya. Jadi cari tahu kondisi kehamilan saya seperti apa, hukumnya. Jadi sama aja dengan kehamilan pada umumnya, dan sama seperti kita memperlakukan kehamilan kenal. Cuman barangkali yang membedakan adalah pada gentle birth, menurut saya esensinya adalah pemberdayaan diri. Jadi ketika tadi kan disebutkan kalau ibunya diabetes gimana, kalau ibunya ternyata tekanan darah tinggi gimana. Nah, pada paradigma umum dan banyak kasus, seringkali ketika ibu hamil punya gangguan, misalnya nih di kehamilan usia 5 bulan, bayinya masih di atas atau plasentanya di bawah, plasenta previa. Banyak kasus dokter sudah langsung vonis, berarti nih ibu sesar nih, kehamilan 5 bulan.
Sementara ternyata ketika kita cari tahu, ternyata pada kehamilan usia 5 bulan itu sebenarnya plasenta masih bisa geser ke atas kok. Masalahnya, PR-nya adalah apakah si dokter menjelaskan pada si pasien bahwa sebenarnya ada kesempatan untuk si plasenta ini geser. PR kedua, apakah si ibu tadi mengusahakan supaya plasentanya geser atau tidak. Seringkali kita nggak tahu bahwa kita mengira bahwa kalau dokter bilang ini udah plasenta previa, berarti 4 bulan sisanya berarti akan tetap di situ. Tapi ternyata sebenarnya tubuh kita sudah pada kondisi umum ya, pada umumnya tubuh kita sudah diciptakan sedemikian rupa untuk bisa diberdayakan. Dokter Haryasa sendiri waktu itu di website, di grup kami pernah menjelaskan bahwa jangan panik kalau di trimester awal terdiagnosa plasenta previa, karena sebenarnya selama beberapa bulan ke depan masih ada kesempatan untuk plasenta itu bergeser ke atas. Nah, sebenarnya kalau dari praktik hypnobirthing itu masih bisa diusahakan. Caranya dengan apa? Mengajak komunikasi si bayi, ngajak komunikasi juga tubuh kita sendiri, karena sebenarnya tubuh kita ini luar biasa cerdas dan bisa diajak kerjasama. Dan ini kebetulan kakak ipar saya sendiri itu berhasil juga mencoba ketika dia di usia 7 bulan. Dia divonis harus sesar sama dokternya. Dokter bilang kalau sungsang oke lah, itu masih bisa muter. Tapi kalau plasenta kayaknya hanya keajaiban yang bisa mengubah gitu. Tapi kemudian ketika kami coba diskusi dan dia mencoba untuk oke deh, aku belajar meditasi, aku belajar untuk komunikasi sama si badanku sendiri, ngajak si bayi untuk yuk bantu mama, ngajak ngomong plasentanya juga untuk ayo dong tolong bantu saya untuk melahirkan si bayi ini dengan lancar, tolong dong kamu geser naik ke atas supaya bayinya nanti bisa lewat. Dan ternyata 2 minggu kemudian ke dokter, plasentanya udah naik. Dokternya sendiri pun heran gitu. Nah, kenapa seringkali ada perbedaan paradigma seperti ini? Kalau boleh cerita sedikit, karena pada dunia kedokteran konvensional seringkali ketika ada gangguan itu ditanggapi sebagai sesuatu yang given, dalam arti ya sudah begitu aja, tidak ada cara lain selain intervensi. Tapi kalau kita bicara dari dunia naturopati atau holistic medicine, kita percaya bahwa ketika tubuh kita mengalami gangguan itu sebenarnya bukan suatu kebetulan. Jadi ketika anggap aja kayak misalnya kita naik mobil, tiba-tiba alarm di mobil ini berkedip-kedip merah, ini kan mengindikasikan ada sesuatu gangguan. Jalannya bukan berarti langsung diintervensi, alarmnya harus mati. Kalau di kedokteran medis seringkali kan penanganannya berdasarkan gejala, jadi yang penting alarmnya mati. Tapi kalau di holistic medicine biasanya kita cari tahu dulu, ini alarmnya kedip-kedip kenapa? Oh, barangkali olinya, barangkali bensinnya, barangkali mungkin penyebab yang lain. Jadi kalau memang bensinnya yang habis, ya caranya bukan alarmnya digetok supaya mati, tapi ya kita mungkin perlu cari pom bensin terdekat. Sama ketika misalnya nih di tekanan darah tinggi yang sering kali ditemui di masa kehamilan, dan ini kebetulan saya temui juga waktu nulis kemarin. Kasus yang paling banyak ketika si ibu hamil ini tensinya tinggi, dokter pasti akan kasih beberapa pilihan yang arahnya intervensi juga. Tapi jarang sekali dari mereka yang ditanya biasanya minum berapa banyak sehari, terus aktivitas sehari-harinya apa, kadar mereka stres seperti apa, kemudian pola makannya gimana, cukup tidur atau enggak. Sementara sebenarnya dokter-dokter saya yakin juga mereka tahu kalau semuanya berpengaruh ke tekanan darah kan. Nah, tapi bagaimana atau apa penyebab yang kira-kira memicu si ibu ini tekanan darahnya tinggi, seringkali tidak ditelusur begitu. Jadi seringkali penanganannya ya langsung intervensi atau obat, dan seringkali juga pasiennya nggak paham bahwa sebenarnya kondisi itu masih bisa dibenahi begitu. Itu tadi kan kita berbicara mengenai kondisi persiapan melahirkan. Sementara tadi Mas Reza tadi bilang ada trauma, birth trauma gitu.
Jadi saya mikir apakah itu yang terjadi dengan saya gitu. Karena saya sama sekali takut dengan membaca buku tentang kehamilan, kemudian takut melihat adegan melahirkan, tidak suka anak kecil, dan sama sekali tidak berpikir untuk hamil mungkin ya. Dan salah satunya mungkin saya ini fobia rumah sakit, saya takut jarum suntik, saya takut darah gitu. Mungkin jawaban yang saya jawab sendiri gitu. Sehingga ketika saya memutuskan menikah, saya memberikan syarat, oke, menikah, tapi kalau untuk punya anak nanti dulu ya gitu. Dan untungnya suami saya mengatakan, oke, sesiapnya kamu karena kamu yang punya janin gitu kan. Dan saya baru nikah 1 tahun, dan ketika pertama kali membaca website Gentle Birth, saya baru membaca proses proses melahirkan yang tidak menyakitkan gitu. Dari pertama kali membaca itu, saya akhirnya mau membaca mengenai ASI, mengenai tumbuh kembang yang sama sekali saya tidak pernah baca selama ini gitu. Di Twitter saya follow yang balita, bahkan tumbuh kembang balita segala macam. Bahkan saya merasa pengetahuan ASI saya lebih bagus dibanding ibu-ibu yang sudah punya ASI gitu. Mungkin yang pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan untuk mengurangi trauma itu, atau kondisi ini disebabkan oleh apa gitu. Dan sampai kalau ditanya kapan mau hamil, saya bilang kayaknya mental saya belum siap banget gitu. Terima kasih. Thank you. Saya baru kenal Anda hari ini, jadi saya sulit sekali untuk menyimpulkan kenapa Anda seperti ini. Mungkin saya akan cerita berdasarkan banyak klien-klien dan pasien-pasien saya, dan mungkin salah satunya akan cocok dengan Anda, mungkin juga tidak. Kadang-kadang muncul kita punya trauma bukan karena kita ngalamin trauma, cuman kita dengar cerita traumatis orang lain. Dalam psikologi namanya trauma sekunder. Anda nonton liputan TV tentang bencana, habis itu kita yang ketakutan. Ya, kita nggak ngalamin, yang ngalamin mungkin di daerah lain, tapi batin kita punya fenomena copy paste. Apa yang dia dengar dan itu dia bisa rekam, dan kita jadi trauma, namanya trauma sekunder karena kita bukan yang mengalami secara primer. Nah, dalam batin antar wanita, trauma sekunder ini banyak sekali dari kisah-kisah persalinan yang traumatis. Persalinan itu mengerikan, persalinan itu sakit, persalinan itu berbahaya, persalinan itu menakutkan. Kita lihat TV kalau film wanita dengan ditandu, dengan menjerit-jerit, kaki diangkat, ditandu, masukin emergency room. Jadi persepsi tersebut sudah membentuk sesuatu yang menakutkan. Jadi di satu level kita punya trauma hanya gara-gara mendengar dan melihat. Ya. Kedua, kita kan nggak tahu bagaimana perjalanan kita dilahirkan ke dunia ini. Mungkin waktu kita dilahirkan atau ibu kita hamil dengan kita, mungkin orang tua kita sebenarnya nggak siap untuk punya anak. Atau ada konflik yang terjadi antar ayah dan ibu kita yang menyebabkan kesiapan untuk membuka hati dan menyambut kelahiran bayi itu tidak langsung seneng dapat, tapi apa dipertahankan, apa jangan, kita kan belum siap, dan 1001 konflik yang mungkin ada di situ. Padahal kita sudah jadi satu sel nangkring di rahim ibu kita. Nah, itu terekam dalam sistem saraf kita dan kemudian terekspresi setelah puluhan tahun kemudian dalam bentuk saya nggak suka anak kecil, saya nggak pengen punya anak. Jadi poinnya, apa saja bisa terjadi di dalam hidup kita yang menyebabkan kita kemudian jadi takut atau enggan. Bukan berarti semua orang harus punya anak loh, ya kan? Cuman kalau kita sebenarnya pengen tapi takut, atau tiba-tiba nggak pengen tapi logika bilang kenapa harus takut gitu, most likely itu adalah karena trauma. Nanti kalau Anda sudah belajar TAT, Anda akan bisa membersihkannya. Membersihkannya bisa 2 hal. 1, traumanya bersih tapi Anda nggak tahu penyebabnya. Kadang-kadang waktu kita bersihkan, penyebabnya muncul ke kesadaran. Kita jadi, oh itu yang bikin saya begitu selama ini. Ya. Jadi di TAT nggak ada jaminan Anda akan tahu penyebabnya, tapi jaminannya akan bersih. Jadi kalau Anda tanya apa yang harus Anda lakukan sekarang, kalau secara informasi kan kelihatannya Anda sudah kumpulkan dan sudah mulai membuka diri. Saya sarankan belajar self healing. Anda cuma butuh waktu 6 jam, Anda bisa pakai untuk seumur hidup gitu. Thank you. Saya mau tanya, apakah gentle birth, khususnya home birth, itu bisa dilakukan dengan kondisi riwayat pernah keguguran dan pendarahan?
karena kebetulan saya 2 kali mengalami kehamilan. Yang pertama lahir normal induksi dan kebetulan pendarahan sehingga HB-nya bisa drop sampai 4, 5 waktu itu. Tapi berjalan seperti biasa aja karena kebetulan kan lebih ke seneng, excited karena ada anak dan bisa melakukan IMD dan ASI kebetulan juga bagus. Nah yang kedua keguguran dan itu pendarahan juga cukup banyak dan cukup menyisakan trauma. Jadi saya jadi takut lagi karena kan HB juga drop lagi. Nah kemudian saya berusaha mencari mengapa bisa seperti itu. Akhirnya ketemu juga metode yang gentle birth ini dengan tidak mengejan. Dengan tidak mengejan itu saya berasumsi pendarahan bisa diminimalisasi. Dan tapi dengan kondisi riwayat yang seperti itu, apakah itu aman dilakukan di rumah dengan home birth? Gitu. Kalau pada risiko kehamilan rendah, home birth itu sama atau lebih aman bahkan daripada hospital birth. Ini studinya. Nah, memang kalau sudah punya kondisi sebelumnya yang meningkatkan faktor risiko, misalnya pernah keguguran atau pernah pendarahan, dalam kacamata medis konvensional akan naik ke medium risk atau even high risk ya. Cuman ini mengacu kembali yang Mbak Prita bilang, harusnya ditelusuri kenapa dulu keguguran, kenapa dulu pendarahan, dan melakukan penyembuhan atas penyebab dua hal itu, dan melakukan penyembuhan atas trauma yang tadi Anda cerita, atas peristiwa tersebut. Kalau itu ditelusuri dan disembuhkan dan traumanya disembuhkan, menurut saya tidak ada alasan mengapa home birth tidak bisa jadi pertimbangan dengan catatan ada backup plan. Backup plan-nya tentunya adalah hospital birth dengan jarak yang dekat, dengan dokter yang standby. Tapi kalau pertanyaannya apakah bisa gentle birth, pasti bisa gentle birth. Cuman apakah bisa home birth selama ada plan B untuk ke rumah sakit dengan jarak yang dekat dan dokter yang standby, plus menelusuri dan menyembuhkan penyebab keguguran dan pendarahan dan trauma yang terkait dengannya, tidak ada alasan mengapa itu tidak bisa dipertimbangkan. Kalau soal pendarahan saya rasa perlu ditinjau per kasusnya seperti apa ya. Jadi barangkali perlu konsultasi lebih mendalam juga pada dokter, kira-kira jenis pendarahan yang mana yang dulu pernah terjadi dan kira-kira penyebabnya apa. Baru setelah itu mungkin kita mencoba untuk melakukan usaha pemberdayaan diri untuk jangan sampai ini terjadi lagi. Kemudian tentang home birth, kalau gentle birth pasti bisa, karena kalau dilihat dari konsepnya kan gentle birth itu tidak harus di rumah, bisa di mana saja. Bahkan pada persalinan sesar pun persalinan yang gentle atau gentle birth tetap bisa dilakukan selama prinsip-prinsipnya dipenuhi, seperti misalnya ketika dokternya sudah berlaku lebih ramah, misalnya ketika si ibu diberi kesempatan untuk ketika pembukaan, misalnya nih sudah diberi kesempatan untuk mungkin boleh jalan-jalan atau mengelola persalinannya sendiri, sebenarnya itu sudah lebih gentle daripada yang tidak sama sekali. Jadi gentle birth tidak sama dengan harus lahiran di rumah, tidak sama dengan lahiran di kolam, tidak sama dengan lotus birth begitu. Apalagi ya, udah mungkin ya Bu ya. Sudah, yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oke, kebetulan saya seorang bidan. Tadinya saya berharap ke sini bisa bertemu dengan Ibu Robin biar kita bisa share, karena terus terang sangat tertarik dengan filosofi gentle birth ini, dan ada sedikit buku yang sudah dibaca juga. Sebetulnya bukan pertanyaan, Mas, Mbak. Saya berharap ada pertemuan seperti ini lagi di kemudian hari. Mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat, tapi bisa juga menghadirkan dokter kandungan mungkin. Jadi kita bisa selaras, karena kebetulan dulu waktu saya kuliah dengan konsep yang gentle birth seperti ini, sebetulnya ada kesamaan yang kami pelajari. Hanya memang itu di gentle birth ini kita kan mengurangi intervensi yang tidak perlu. Saya juga masih belajar dari hari ke hari. Kebetulan nanti ada HPL Bunda yang akan melahirkan di bulan ini, akhir Desember ini, insya Allah dengan konsep yang sama. Ya saya ingin share apakah partograf dan hal-hal seperti itu masih bisa saya gunakan dalam konsep gentle birth yang sekarang ini. Dan yang pasti saya ingin sedikit share juga, setelah memulai
filosofi ini di dalam praktek saya sehari-hari, saya harus bisa jauh lebih teliti menyaring mana ibu yang bisa untuk betul-betul gentle birth di tempat kami atau mungkin di rumah bunda tersebut, dan mana ibu yang tidak. Pada kenyataannya memang tidak semua sebetulnya, karena ada sekian 0,sekian% ibu-ibu memang harus melahirkan di rumah sakit, misalnya dengan kelainan jantung, dekom, tidak bisa ditangani oleh kita. Jadi mudah-mudahan diharapkan ada pertemuan lagi dengan juga pakar medis, jadi kita bisa share lebih asik, karena ini udah topik yang sangat booming sekali untuk saat ini, dan semua bunda di dunia, di Indonesia berhak untuk mendapatkan masa-masa kehamilan dan persalinan yang memang seharusnya yang alamiah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Amin. Kami berdoa dan memang sama-sama berharap juga supaya event seperti ini bisa diselenggarakan lagi dalam waktu dekat. Sebetulnya pada kesempatan ini kami menjadwalkan Dr. Haryasa Sanjaya SPOG untuk hadir, namun ternyata jadwalnya nggak sinkron karena beliau ada di Jakarta tanggal 11 sampai 15 atau 16 kemarin. Jadi ternyata nggak sinkron waktunya. Ibu Robin juga ternyata sudah padat sekali acara penyambutannya sebagai CNN Hero di Bali. Tapi kami memang insya Allah akan kita usahakan untuk ada event semacam ini lagi. Dan untuk sementara waktu sudah gabung di grup Gentle Bird untuk semua atau belum ya? Nah, di sana ada Mbak Yesi Aprilia, dia bidan dengan pendalaman Gentle Bird. Ada bidan Brenda Richmond, dia juga bidan dengan pendalaman Gentle Bird. Punya klinik juga di Bali ya Mas Reza. Kemudian Dr. Haryasa juga ikut membantu di sana. Ibu Robin juga, meskipun tidak membantu menjawab ya karena trafficnya padat sekali, tapi Dr. Haryasa masih sering ikut menjawab. Jadi silakan bergabung ke grup Gentle Bird untuk semua dan bisa diskusi bersama-sama di sana, karena memang pemahaman tentang Gentle Bird itu memang perlu diulang-ulang terus, karena kalau enggak seiring dengan nambah member baru, dengan referensinya sendiri juga, mereka kadang-kadang ketika ngambil informasi sepotong-potong jadi takut sama dokter, jadi takut ke rumah sakit, jadi nggak mau lahiran di rumah sakit juga, padahal sebenarnya esensi yang kita sampaikan tidak seperti itu begitu. Jadi silakan nanti ketika buka Facebook, kami tunggu untuk bergabung di Gentle Bird untuk semua. Sebenarnya sih tadi udah ada yang menanyakan soal trauma. Saya sih mungkin lebih mau share aja. Saya tuh anak kedua, ada keinginan untuk nambah lagi, belum punya perempuan soalnya. Tapi maju mundur karena mungkin ada trauma ya dari anak saya pertama, terutama dua-duanya lahir normal, tapi yang pertama itu luar biasa karena saya baru bisa sembuh itu setelah 40 hari. Jadi normal tapi diinduksi, divakum pula, habis itu pendarahan pula. Jadi saya setelah lahir normal itu dibius total. Jadi baru ketemu si baby-nya tuh 3 jam kemudian setelah saya sadar gitu ya. Jadi dan benar mungkin yang Mas Reza bilang bahwa trauma itu nggak hilang gitu ya. Jadi pada saat lahiran yang kedua, alhamdulillah sih lebih lancar. Dan yang kedua bisa IMD. Jadi dan saya di sini mau share bahwa memang yang kita langsung menyusui itu benar-benar memperlancar proses persalinan ya Mbak Dewi ya. Jadi dan itu terbukti ketika saya seminggu anak saya kuning, mungkin karena nggak Gentle Bird ya, tetap ada trauma tapi lebih lancar. Saya mau cerita aja, jadi rumah sakit tuh menyuruh saya untuk tanda tangan pernyataan yang menyatakan kalau ibu kalau anak kuning tadi yang Mbak bilang nggak boleh kurang minum. Jadi kalau ASI dari ibu kurang, ibu harus setuju bahwa saya harus kita akan kasih susu formula buat dia. Saya protes waktu itu, nggak mau, saya maunya saya ngasih ASI aja. Saya hanya bisa menemui dia pada saat jam besok aja kan gitu. Ya udah terpaksa saya tanda tangan. Tapi ternyata setelah 3 hari kemudian si suster itu nyamperin saya, Bu, ini ada sisa ASI yang ibu kasih, malah lebih katanya gitu. Jadi alhamdulillah dia nggak pernah dikasih susu formula, dan akhirnya dua-duanya anak saya memang bisa menyusui sampai 2 tahun dan bisa
sukses memompa ASI gara-gara ada peristiwa itu. Nah ini saya mau, tadi sih mungkin udah ada trauma healing itu kali, jadi saya pengen ikut gitu ya Mas Reza, bahwa saya pengen hamil lagi, tapi si trauma-trauma yang masa lalu ini nih bisa nggak ya hilang, dan saya sangat ingin gentle birth gitu. Gitu aja sih mungkin ya. Ketika berbicara dalam volume seperti ini ya, saya seringkali kesulitan untuk menjelaskan gimana caranya berenang kalau kita nggak ke kolam terus belajar berenang biasa gitu. Jadi saya kadang-kadang harus hati-hati karena sepintas kayak kelihatannya promosi, cuman maksud saya nggak promosi. Memang teknik trauma healing saat ini harus dipelajari dalam bentuk workshop yang sifatnya skill. Dan memang it takes 3 hours to learn, dia membutuhkan waktu 3 jam. Tapi kalau pertanyaan Anda apakah trauma bisa sembuh dengan metode tersebut, saya melihat berkali-kali even pada persalinan yang tidak gentle dan traumatis dan berbagai tetek bengek yang melekat dengan itu, misalnya dipisah bayinya, asinya nggak keluar, tidurnya kebangun-bangun, bayinya gelisah, tetap masih bisa disembuhkan gitu. Cuman memang saya pengen ngajarin supaya Anda kemudian bisa mengerjakannya sendiri, karena kalau mengandalkan terapis terus kitanya jadi nggak pinter-pinter, jadi tergantung gitu ya. Jadi kalau Anda sudah berniat untuk belajar, itu awal yang bagus. Thank you. Mungkin mau ngasih tambahan sedikit mengenai trauma tadi ya. Saya tadi sudah sempat ceritakan ketika saya menjalani proses pembersihan trauma, anak saya yang sakit tahu-tahu malah jadi sembuh gitu. Dan waktu itu ada satu peristiwa yang nggak sengaja. Saya sendiri bahkan sampai lupa peristiwanya apa, karena sebetulnya tidak menyangkut langsung ke bertrauma. Jadi ini mungkin satu contoh bagaimana trauma itu bisa saja juga memiliki pintu-pintu yang tidak kita duga gitu. Katakanlah peristiwa yang nggak nyambung sama sekali, tahu-tahu ketika kita telusuri ke sana, tahu-tahu dia malah jadinya kayak ada terowongan yang menyambungkan dia ke sebuah peristiwa lain yang kita tidak sadar gitu. Jadi waktu itu anak saya Kinan, kayaknya peristiwanya pokoknya remeh sekali, entah dia nggak dikasih mainan atau dia nggak habisin makanan, lalu kita sempat tegur gitu, tiba-tiba dia nangisnya lama-lama makin intensif gitu, sampai akhirnya, dan ini tolong koreksi kalau salah, biasanya menunjukkan trauma yang dalam yang berhubungan dengan trauma lahir ketika seseorang itu sudah sampai ke posisi fetal position, dia sudah meringkuk seperti bayi gitu, dan dia nangis kejer sampai akhirnya sampai begini gitu, yang kita juga kaget loh, kenapa ya bisa sampai seperti itu gitu. Dan akhirnya prosesnya dijalankan terus sampai akhirnya udah dia bersih sendiri, ketawa-ketawa gitu ya. Tapi dari peristiwa itu saya melihat, pertama pasti ada peristiwa besar yang sedang baru saja terbersihkan, tanpa kita semua sadar sebetulnya apa itu tadi gitu ya. Itu tadi barangkali lucunya atau uniknya sebuah trauma adalah kadang-kadang kita mau menuju ke A gitu, tapi ternyata kita malah ketemu pintunya di B gitu ya. Tapi ternyata dari B ini nyambung gitu ya. Jadi ini bukan mengendorse suami, tapi dalam TAT itu kita tidak perlu tahu gerbang-gerbangnya apa, bahkan traumanya apa. Bahkan yang kita pikir kita trauma ternyata bukan situ arahnya, ada target lain gitu ya. Jadi yang saya alami dari peristiwa dalam keluarga kita sendiri itu seperti itu. Jadi kadang-kadang pun Atisha sendiri yang masih kecil, ketika dia ada separation anxiety gitu ya, dia sudah umurnya 2 tahun sekarang, dan barusan kemarin ini saya bicara sama Reza gitu, kayaknya dari mulai Atisha lahir sampai sekarang, baru kali inilah kita mulai merasakan, oh iya dia udah mulai gede ya gitu. Jadi selama 2 tahun itu kita kayak berada dalam sebuah gelembung di mana kita yang masih kayak orang honeymoon gitu, yang masih ada dalam fase bulan madu bersama bayi kami. Padahal dia udah bukan bayi lagi sekarang, dia udah 2 tahun, udah punya mindset sendiri yang sangat kuat dan apa sebagainya gitu. Dia sendiri sudah mulai menunjukkan, oh iya ya, ada tiba-tiba dia menangis melihat foto dia, video dia waktu bayi gitu. Jadi bagaimana kesempatan untuk melihat dan membersihkan trauma sebetulnya menurut saya bisa kita temui sehari-hari. Jadi kesempatan itu selalu datang pada kita. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa punya kepekaan untuk, oh ini sedang ada proses yang dibersihkan, dan juga tahu bagaimana cara menghandle-nya gitu. Jadi
poin saya adalah memang pembersihan trauma itu sangat penting, tapi juga kadang-kadang kita tidak bisa tahu secara persis, tidak runut secara spesifik gitu. Jadi kita lebih banyak surrendernya aja, berserah gitu. Selamat pagi, saya belum jadi dokter, baru calon. Saya itu belajar kedokteran, terus saya tertarik. Saya pertama follow Twitternya Mas Reza Gunawan, dan itu saya tertarik soalnya saya pikir apa benar ada pelajaran medis di luar dunia medis sendiri. Akhirnya saya pertama ikut self healing pertama. Itu saya ikut self healing pertama, dan jujur saja saya pun yang belajar kedokteran kagum, benar-benar kagum karena saya itu gampang banget flu dulu. Saya itu bisa 2 bulan sekali flu, tapi saya udah ikut dari bulan Januari gitu, udah sekitar 10 bulan saya nggak pernah flu. Dan kalau untuk trauma di dunia yang saya pelajari itu di dunia psikiatri pun kan mempelajari mempelajari kejiwaan, dia mengatakan bahwa yang mereka pelajari itu keseluruhan sama kayak holistik. Tapi yang saya lihat itu di kejiwaan pada psikiatri itu dia lebih sekedar menemani tapi tidak memberi solusi. Solusinya pun dalam bentuk obat. Dan bahkan waktu saya belajar di dunia di psikologi itu juga dikasih tahu jangan memberi obat ini keseringan, ntar jadi ketergantungan. Tapi yang saya pelajarin dari TAT yang diajarin Mas Reza itu luar biasa ya. Ini juga bukan kayak kata Mbak Dewi, saya nggak promosiin Mas Reza, tapi yang saya dapat itu bahkan setiap saya mau ujian sampai sekarang saya masih ngelakuin TAT. Itu bisa sebulan sebelum ujian saya lakuin TAT full, dan itu memang benar banyak keajaibannya. Saya pernah ujian lisan, saya dapat semua dosen yang ngejaga saya baik dan sayanya tenang di dalam. Itu saya sampai sekarang masih ngelakuin TAT, dan menurut saya self healing itu bisa dijadiin, bahkan menurut saya kadang lebih baik daripada dunia kedokteran. Saya juga bingung, tapi menurut saya akuin bahkan lebih baik kadang, karena itu nggak ada efek samping sih menurut saya. Ya kan ya Mas ya? Ya itu saya cuma berbagi pengalaman aja, karena menurut saya self healing itu sama sekali nggak ada efek samping. Sampai sekarang pun saya nggak ngerasain ada efek apa-apa, lebih banyak positifnya. Terima kasih. Terima kasih calon Dokter Regi. Semoga kedepannya Dokter Regi menjadi salah satu pionir persalinan yang gentle atau dokter yang menangani pasiennya secara holistik di Jakarta dan Indonesia pada umumnya.